Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya Muhammad Nurohim, mewakili tim penulis dari Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai kepribadian tokoh Sambang Sito dalam Cerkak Nyaur Taun karya Purwatmadi dalam rangka kajian analisis psikologi analitik Carl Gustav Jung. Yang pertama yang menjadi pendahuluan pada analisis kali ini bahwa dalam karya sastra itu terdapat satu penjelasan mengenai perilaku tokoh yang menggambarkan kepribadiannya. Jadi dalam satu cerita, dalam satu wacana yang diangkat oleh pengarang itu memiliki penekanan bagaimana tokoh yang ditampilkan dalam cerita tersebut itu memiliki penekanan-penekanan kepribadian atau psikologis tertentu ya. Dimana menurut Jung dalam konteks psikologi analisis ini kepribadian itu dibentuk melalui 3 komponen. Ada struktur ketidaksadaran kolektif ya, struktur ketidaksadaran yang didasarkan pada nilai turun-temurun oleh masyarakat, oleh adat istiadat dan sebagainya. Kemudian ketidaksadaran persona atau sebuah pengalaman atau sebuah hal-hal yang dialami oleh individu. Kemudian adalah kesadaran diri atau sebuah tanggapan dari individu ketika dia sudah mengetahui adanya nilai-nilai dari luar yang kemudian diresepsi tersendiri. Kemudian dalam konteks pemilihan sumber atau pendekatan objek materialnya ini, dalam cerkak yang notabene karya sastra Jawa itu memiliki nilai singgungan yang kental dengan moral ya, nilai tata adat yang diturunkan secara generatif. Jadi setiap masa itu memiliki satu esensi yang kurang lebihnya sama. Nah, akan tetapi ketika nilai-nilai yang sama itu kemudian dimunculkan dalam realitas sosial masyarakat, tentu akan memiliki tegangan atau memiliki pengaruh yang berbeda. Nah, kemudian karya sastra yang ditulis oleh Purwatmadi ini memiliki titik kelebihan. Nah, selain pada kepadatan makna, kemudian fungsi sosialnya, dan ini dalam beberapa penelitian juga menyatakan bahwa teks-teks yang ditulisnya itu berpeluang untuk diimplementasikan dalam ranah pendidikan. Nah, ini tentu menjadi suatu hal yang menarik ketika karya sastra Jawa dikaji secara pendekatan psikologi analitik dalam membentuk kepribadian tokoh. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian berkaitan dengan metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini, yakni menggunakan pendekatan psikologi analisis Carl Gustav Jung, di mana dalam penelitian ini kami fokuskan pada tataran bagaimana kepribadian tokoh Sambang Sito itu dibentuk dari sebuah ketidaksadaran kolektif, kemudian ketidaksadaran persona atau pengalaman yang dialami oleh Sambang Sito, kemudian dari segi individuasi atau kesadaran diri tokoh dalam cerita pendek berbahasa Jawa tersebut. Nah, data diambil dari kutipan dialog maupun keterangan tokoh lain yang berasal dari cerpen berbahasa Jawa Nyaur Taun yang ditulis di Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta. Dalam penelitian ini kami menggunakan pembacaan heuristik ya, dan juga menggunakan analisis telling and showing, point of view, dan juga analisis gaya bahasa. Dari hasil penelitian yang kami lakukan secara umum, sinopsis dari cerita itu kan menceritakan tentang sosok Sambang Sito atau anak dari seorang pujangga ya, yang bertugas di istana. Nah, kemudian ketika si ayahnya atau Waradin ini pulang ke rumah,
Tapi Sambang Sito ini sedikit tidak yakin. Kenapa ketika ayahnya itu berangkat bekerja sekian lama, sementara ia atau ayahnya itu lebih mementingkan pekerjaan dibandingkan dengan keluarga. Nah, ini akan menjadi sebuah titik ketidaksadaran personal. Nah, jadi ketika masalah-masalah yang dialami oleh Sambang Sito, kemudian oleh ibunya yang mencukupi kebutuhan sehari-hari bekerja sebagai buruh tani itu merupakan sebuah ketidaksadaran personal yang dijiwai atau yang berdasarkan pada luapan emosi sementara. Nah, kemudian pada aspek selanjutnya yakni ketidaksadaran kolektif. Nah, pada ketidaksadaran kolektif ini sebenarnya ada sebuah jalinan makna ketika bagaimana orang Jawa itu memaknai prinsip-prinsip tradisi, misalnya dari Wahyu Kabujanggan atau mungkin ilham-ilham yang menjadi tanda-tanda seseorang itu dianggap sebagai pujangga. Nah, ini hanya bisa dilihat oleh beberapa orang saja. Nah, misalnya ketika Sambang Sito diajak oleh ayahnya itu pergi ke keraton, ke istana, kemudian ditemui langsung oleh Ki Wrekso Taruno yang notabene itu adalah dari raja atau Sinuwun Panembahan. Nah, raja itu melihat, oh ternyata dalam diri anak ini terdapat eh, esensi atau cerminan dari Wahyu Pujangga yang ditandai dengan adanya tanda-tanda psikologis. Anak ini tidak mau masuk ke keraton, kemudian tidak mau bersosialisasi, yang kemudian dia lebih banyak diam. Nah, dengan demikian sebenarnya Wahyu Kabujanggan atau nilai-nilai yang diturunkan secara turun-temurun ini lebih menekankan pada pemaknaan orang lain. Jadi orang lain memaknai gejala psikologis tokoh itu sendiri dengan kacamata kebudayaan. Nah, dalam konteks lain, yakni pada proses tahapan individuasi, dari ketidaksadaran personal, kemudian ketidaksadaran kolektif ini yang dialami oleh Sambang Sito, kemudian Sambang Sito pun memahami bahwa ternyata tugas yang diemban oleh ayahnya ini juga berat. Jadi ketika dia melihat sendiri apa yang dialami oleh ayahnya di istana dengan sebanyak itu tugas-tugas seorang pujangga sebagai seorang juru tulis istana, dia pun tentu memaklumi, oh ternyata tugasnya beratnya seperti ini. Nah, kemudian hal inilah yang menjadi Sambang Sito itu sadar atau mengetahui dan ternyata tugasnya itu sungguh berat. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan hasil analisis yang telah kami lakukan, dapat dikatakan bahwa ada pertentangan batin antara kesadaran dan juga ketidaksadaran pada diri tokoh Sambang Sito ini. Dia memang belum sepenuhnya memahami bagaimana tugas seorang juru tulis istana, bagaimana menjadi seorang pegawai itu ternyata juga berat. Dalam artian Sambang Sito ini belum mencapai tahapan individuasi, sehingga ia menggunakan prinsip-prinsip kekanak-kanakannya. Bapak ini kok tidak pernah pulang ke rumah, padahal saya itu rindu pada bapak. Nah, kemudian itu. Nah, kemudian secara umum konsep dari tokoh Sambang Sito ini mencerminkan sosok yang pemikir introvert. Nah, jadi diamnya sosok Sambang Sito ini ketika bertemu dengan orang baru itu menunjukkan dia itu memiliki kepribadian yang tertutup. Nah, dan juga kekanak-kanakan seperti tadi yang terlalu dekat dengan ayahnya. Nah, kesadaran atau individuasi ini muncul, perlahan mulai muncul ketika dia mengetahui kehidupan di keraton atau istana. Nah, dalam konteks ketidaksadaran kolektif ini, dalam cerpen disebutkan tentang adanya wahyu kabujanggan atau wahyu tentang pujangga itu sendiri, yang kemudian dikaitkan oleh masyarakat, oleh tokoh-tokoh tertentu yang biasanya memiliki kemampuan kesaktian dalam memahami makna-makna tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian hasil
kajian yang telah kami lakukan berkaitan dengan analisis psikologi tokoh Sambang Sito dalam cerkak Nyaur Taun. Apabila terdapat kekurangan dan kehilapan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.